saya sebagai calon guru penggerak dengan nama Setiawati angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Ini tugas saya di sini memiliki tugas untuk melakukan aksi nyata untuk penggerak 3.2, yaitu mengidentifikasi dengan secara berkolaborasi bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan dulu kepada terima kasih dulu kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu, kemudian kepada Ibu Guru, Bu Diel dan Bu Eni sudah meluangkan waktunya juga untuk berkolaborasi diskusi bersama, dan kepada pihak dari komite sekolah itu Bu Diet dan Bu Yola, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama untuk menyatakan aset apa saja yang ada di sekolah kita ini. Baiklah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya meminta kata sambutan dulu mungkin dari Ibu Kepala Sekolah tentang rencana yang akan kita lakukan ini. Dari Ibu Kepala Sekolah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, dalam hal ini saya sangat mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini kita semuanya lebih paham dan mengerti tentang aset-aset apa saja yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu atas arahannya juga kepada saya dalam melaksanakan aksi nyata modul penggerak ini. Baik, langsung saja ya Ibu ya. Terlebih dahulu itu saya di sini ingin mungkin menjelaskan bukan karena yang lebih pandai mungkin ya, cuma ingin berbagi sedikit ilmu, termasuk juga tugas kami sebagai calon guru penggerak berbagi atas modul apa yang kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Kemudian kalau kita mengidentifikasi aset, maksudnya selama ini yang kita ketahui aset itu mungkin hanya yang berupa bangunan saja mungkin ya, baik itu gedung atau berupa setelah saya mempelajari modul tentang pendidikan guru penggerak ini, ternyata banyak juga aset-aset yang ada di sekolah kita. Ada 7 modal aset di situ yang nanti akan kita cari satu-satu aset mana saja yang ada di sekolah kita ini. Dan ketujuh aset ini juga memiliki manfaatnya masing-masing dan saling berkaitan nanti semuanya. Kemudian setelah itu sebelum kita memetakan aset kita, misalnya yang saya dapat itu sekolah itu juga disebut dengan sebuah ekosistem. Ekosistem yang di situ mencakup semuanya di dalam. Kalau ekosistem itu kan ada yang biotiknya, ada yang abiotiknya. Yang abiotik itu sejenis yang unsur yang hidup seperti manusia. Kalau yang abiotik berarti yang tidak hidup, baik itu bangunan, meja, gedung, ya. Kemudian sarana prasarana, lingkungan alam, keuangan itu termasuk abiotik. Mungkin jadi yang saya ketahui, baru saya ketahui selama pendidikan guru penggerak, rupanya sekolah ini juga diibaratkan sebuah ekosistem yang semuanya saling berkaitan. Kalau hanya biotik saja bagaimana sekolah akan berlanjutkan? Tidak, kalau tidak ada bangunannya. Kemudian langsung saja kita kepada pemetaan aset kita. Aset atau 7 aset atau 7 modal utama yang kami pelajari itu, yang pertama itu namanya aset manusia atau modal manusia. Modal manusia ini maksudnya sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia yang menjadi sangat penting, yang berhubungan dengan pendidikan kita di dalam lingkungan pendidikan kita ini. Aset manusia mungkin kita sudah saling mengetahui mungkin ya. Kalau di sekolah ini tentu adanya yang pertama adalah
kepala sekolah. Kalau di dalam sekolah itu tentu ada kepala sekolahnya ya Bu ya. Nah, berarti yang pertama itu aset manusia, mungkin ada kepala sekolah. Kira-kira apa lagi aset manusia yang ada di sekolah kita? Pendidik. Siswa, penjaga, petugas kebersihan, tugas kebersihan, ini merupakan aset di sekolah kita ini. Bagaimana kalau kepala sekolah kita mungkin di sekolah kita ini sesuai dengan bidangnya, diangkat sesuai kompetensinya ya Bu ya. Nah, kita memiliki sertifikat pendidik, jurusannya apa? Ya, sudah sarjana. Dan satu ya itu mungkin ya Bu ya. Kemudian untuk guru, kalau untuk guru di sekolah kita mungkin sudah S1 semuanya, sudah sarjana. Kemudian untuk komite mungkin dari wali murid, kemudian berasal dari lingkungan sekolah yang ada di sini ya Bu ya. yang mengerti masalah IT. Masalah IT ya. Ini bekerja sesuai dengan bidang masing-masing ya. Mungkin itu untuk aset manusia. Manusia mungkin itu yang kita miliki ya Bu ya. Murid yang homogen, murid kita kan homogen Ya. Ya. dari satu daerah, satu agama, dengan misalnya di bidang Kalau di bidang mungkin ini sebagai aset manusia ini mungkin sebagai kekuatan mungkin bagi kita yang kuliah dan kita sebenarnya yang mungkin ada beberapa dari lain mungkin agak mudah kita mengarahkannya nantinya ya. Nanti kita kepada aset yang kedua itu aset politik. Selama ini kan yang kita ketahui aset politik mungkin hanya berkaitan dengan demokrasi saja gitu ya. Nah, rupanya setelah belajar itu aset politik itu, modal politik ini tidak hanya dimaknai dengan sebuah aktivitas atau demokrasi saja, dalam tatanan politik saja, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam hidup sosial. Nah, kira-kira dalam aset politik saja, dalam aset politik ini apa yang ada di sekolah kita gitu. Dan hanya apanya saja dalam bentuk dari politik yang kita ketahui selama ini kan rupanya aset politik ini juga sangat berhubungan dengan bukan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya yang ada di sekolah kita ini. Untuk modal politik mungkin kalau di sekolah kita mungkin secara umumnya ada tanda tangan komite komite sekolah mungkin komite sekolah. Terus guru-guru yang mengajar di sini kan umumnya masyarakat di sekitar sini. Jadi itu memudahkan sekolah untuk berkolaborasi dengan komite karena sudah saling mengenal. Itu kekuatan itu. Nah, jadi komite kita masyarakat di sini, guru dominan masyarakat di sini, jadi mudah untuk berkolaborasi. Mungkin itu kekuatan Mungkin karena kita sekolah penggerak masuk nggak Bu? Masuk politik dia nggak? Kita sekolah penggerak bisa menguatkan ya. Politiknya itu sekolah penggerak. Itu saja ya. Bu ada tambahan mungkin apa yang ada seperti itu sekolah kita. Ya.
budayanya mayoritas apa Minang di sini. Jadi tidak layak kita untuk Berarti agama karena kita tidak campur dengan agama lain, jadi agak mudah mungkin ya Bu ya. Ya, dari unsur guru, komite, murid, masyarakat sekitar, itu yang kita sampaikan tadi ngomongin satu agama satu budaya. Jadi itu kekuatan untuk sekolah untuk mengembangkan program-program terkait pengembangan diri anak atau pengembangan diri guru di sekolah, karena tidak ada campuran, Tidak ada campuran. tidak enggan, tidak ada. Ini sebagai satu aset nanti yang akan kita kembangkan mungkin ya kalau program apa nanti kan kita buat di sekolah kita, jadi mungkin agak mudah nanti ya Bu ya. Kita lanjutkan aset yang berikutnya itu aset fisik ya, bangunan mungkin budaya budaya kantor yang kita miliki, ruang perpustakaan, ruang belajar. Nah, kantin, Gudang, kantin aset sekolah juga kan? iya kantin ada termasuk aset sekolah. Jadi kalau kantin termasuk aset sekolah, jadi mungkin lebih mudah kita mengarahkan ya untuk makanan yang akan diapakan yang akan dijual disediakan. Kemudian kalau di lapangan mungkin ya Bu ya, lapangan olahraga ada, Kemudian ada pentas seni kita. pentas seni. Yang ketiga ya Bu ya, untuk aset fisiknya, modal fisik, kita lanjutkan lagi modal lingkungan alam. Seperti di sekitar ya, di sekitar ini mempengaruhi juga mungkin untuk wali murid mungkin ya Bu ya, karena lingkungan alam kita ini mempengaruhi kita ada finansial orang tuanya, mungkin itu berpengaruh untuk pendidikan sekolah anaknya. Ya, lingkungan kita mungkin masih asli dengan ya, lingkungan berada di perkebunan sawit, perkebunan sawit. berada di tepi jalan. Jangkau kan ya, aksesnya mudah. di jalan raya. Kemudian mungkin taman sekolah mungkin bisa digunakan anak-anak Iya. kan untuk bergabung. Iya, ada taman sekolah. Di sekolah. Tidak jauh dari pemukiman. Iya. Kan ada di sekolah yang jauh dari pemukiman. Jalan raya di depan kan, Mudah diakses. Lingkungannya, kemudian di lingkungan kita itu tersedia masjid, dua masjid, yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak belajar agama. itu pengalaman kita ya Bu ya. Kita lagi yang ke enam itu modal finansial, terus dari dana bos. Untuk sekarang hanya dari dana pos. Ya karena mungkin karena kita sekolah pembela belum ada bos, dan itu ada Bos ya, kita masih bos ya. Bos reguler dan bos Tentu ini sebagai kekuatan bagi kita sekolah lain tidak mendapatkan bedanya kita dengan sekolah lain ya, sering kita miliki. Kemudian aset sosial mungkin yang juga yang terakhir. Ini lebih kepada mungkin ya aset sosial.
boleh bisa juga. Kalau sosial mungkin apalagi kalau mungkin ada kegiatan kan, jadi kegiatan tadi itu yang berpotensi dulu. Ada konvel, ya ada konvel, kalau konvel ada pasarnya. Jadi itu sering diadakan acara bergabung dengan masyarakat. Kemudian masing-masing kelas ada juga paguyuban. Ada paguyuban, ada paguyuban, ada partikulasi juga. Ini Bu di sini muka-muka Dari sesi luar ya. Yasin bisa. Orang guru Bisa. orang pelajaran. Untuk guru ikut dengan masyarakat. Apa kekuatan untuk guru bisa mengimbaskan di sekolah. beberapa program sekolah bisa juga disampaikan. Ya. Ini sudah kita petakan, ada 7 aset tadi ya, sudah kita cari dulu sama-sama ya Bu ya. Kemudian selama ini kan yang kita tahu ini kan aset kita yang kita ini ya listrik ya Bu ya. Seiring kita nanti mungkin airnya ya air masuk tuh. Sekolah. Jadi cara berpikir itu mungkin ada yang berbasis pada kekurangan, ada yang berbasis pada aset atau kekuatan. Mungkin kalau berbasis pada kekurangan kita hanya melihat kekurangan saja mungkin ya. Kalau kita melihat ada sesuatu yang kurang, kita cari apa kekuatan dari yang kurang itu. Nah itu mungkin yang nanti akan kita kembangkan. Nah kalau aset mungkin kekurangan ini, kalau kita berpikir berbasis kekurangan ini, kita mungkin hanya fokus pada masalah saja sehingga tidak tergerak mungkin untuk melakukannya. Tapi kalau kita lihat masalah itu ada kekuatannya di sana, setelah kita petakan mungkin nanti ya bisa mendapatkan hasil yang bagus nanti, mendapatkan hasil yang positif juga dengan cara berpikir kita yang positif. Kalau misalnya di rapor pendidikan, kalau kita bergerak meningkatkan itu kan dasarnya dari situ, cari akar masalah. Jadi dari akar masalah itu yang dilihat bukan kekurangan, tetapi apa kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah di berbasis kekuatannya. Jadi kekuatan kalau aset dunia ya, kita petakan apa saja aset-aset yang ada di sekolah kita. Jadi mungkin pada diskusi kita ini dalam pemetaan aset ini dapat kita ambil kesimpulan dengan memetakan aset ini diharapkan mungkin kita sebagai warga sekolah untuk dapat melakukannya yang tentunya sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita sendiri ya. Kemudian hal ini dikarenakan dengan pemetaan sumber daya yang ada di sekolah akan menjadi lebih terarah dan lebih fokus kalau kita memetakan aset di sekolah kita masing-masing. Dengan adanya pemetaan aset yang adanya nanti sumber daya yang sangat kuat yang selalu mengoptimalkan tujuan yang dimiliki ini, maka peningkatan sekolah kita, sekolah pendidikan kita akan mendapatkan hasil yang berguna nantinya ya. Mungkin hanya itu mungkinnya Bu ya, diskusi kita Yang penting pengetahuannya, ya,